Oke, berbicara mengenai moral ya, seperti yang tadi disampaikan Romo Budi, kemudian Mas Timur dan Mbak Septi. Lalu perspektif dalam konteks akidahnya seperti apa? Nah ini masternya. Monggo Abah Yai Ubed untuk bisa menanggapi tiga penanggap mengenai kecerdasan buatan menika. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Hudural mukhtaram, sahabat-sahabat serta suluk Senen Pahing, dan terutama kepada Mas Martin, pada pakar-pakar kita yang selama ini selalu mendukung dalam pelaksanaan ini, Kang Putu, Kang Timur, Kang Beno, dan bahkan sekarang ada Romo juga. Kita sering, pengalaman saya itu membuat semacam sistem informasi Nahdlatul Ulama yang jumlahnya itu sekarang sudah ada 4.750.000. Untuk pengamanan itu kami harus menyewa beberapa ahli teknologi, dalam hal ini komputer, dan bahkan saya meminta kepada saudara-saudara yang ada di lembaga sandi nasional kita untuk mengamankan web kami. Kami menyimpan data 4.750.000 orang, yang itu lengkap dan lebih lengkap daripada Dukcapil, yaitu warga Nahdlatul Ulama. Pada suatu saat dihack, dan kuncinya itu kami sudah tidak bisa membuka dengan kunci awal. Saya undang teman-teman yang ahli komputer, yang ahli macam-macam itu, tidak bisa untuk membuka lagi. Kemudian datang SMS, kalau Anda ingin membuka web Anda atau server Anda, tolong kirimkan uang 100 juta gitu. Untung belum di-download, sebab di situ ada nomor teleponnya juga. Kalau nomor telepon itu sampai bocor, maka bisa dibuat macam-macam kampanye dan lain sebagainya. Dan saya akan dituntut oleh warga Nahdlatul Ulama sebanyak 4.750.000. Ini gimana? Kami panik. Terus kemudian kami mengumpulkan teman-teman, ayo dibacakan sholawat nariyah. Dan alhamdulillah keyword mereka bisa ketangkap kita, dan kita bisa menguasai mesin itu lagi ya. Saya tidak tahu itu apakah mesin punya perasaan atau dia bisa mendengarkan sholawat itu, mendengarkan doa dari kita semuanya kepada Allah. Kemudian Allah memerintahkan kepada mesin itu untuk membuka keywordnya kepada kita. Ya wallahu alam. Yang jelas demikianlah kenyataannya. Kemudian anak-anak kecil saya itu senang nonton film Baymax. Ya, Baymax sekarang adalah Baymax kedua, kan demikian. Kita lihat, kalau tadi bahwa mesin kecerdasan ini bukan berupa visual, berupa apa itu robot dan lain sebagainya, tapi Baymax di sini malah lebih lengkap. Dia punya perasaan dan lain sebagainya. Dan bahkan ketika jasadnya sudah hancur, tapi flash disknya itu masih, maka bisa diciptakan Baymax yang lain menurut Baymax yang bahkan lebih canggih dan lebih punya rasa kemanusiaan daripada Baymax awal. Panjenengan mungkin sudah nonton dan lain sebagainya itu Baymax. Nah, itulah diantara pengalaman-pengalaman, dan bahkan bukan hanya mesin yang berupa komputer yang tadi 60 belum bisa diciptakan artificial intelligence,
Tapi kita rasakan sendiri. Saya itu punya mobil. Mobil itu kalau kotor itu rasanya nggak enak. Lari tidak bisa kencang, buat kebut-kebutan itu juga tidak bisa. Tapi kalau mobil itu sudah saya cuci, padahal itu tidak berhubungan dengan mesin kan, tapi rasanya enak sekali naik mobil itu. Apakah mobil itu punya perasaan sebuah mesin kan, demikian. Nah, kemudian kembali kepada tahun 96, 97. Ada isu yang sangat penting sekali, yaitu isu cloning. Kalau dalam bahasa Arab itu al-istinsakh al-basyari. Jadi menciptakan manusia dari manusia. Kalau manusia itu satu, ada bapak tidak ada ibu, yaitu Nabi, yaitu Dewi Hawa. Kalau di dalam Quran dan bahkan mungkin Alkitab, bahwa Dewi Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk Nabiullah Adam. Artinya itu tidak ada ibu tapi ada bapak, katakanlah demikian. Nabi Adam gitu. Nabi Adam laki-laki, kemudian Ibu Hawa perempuan, kan gitu. Kemudian ada yang punya ibu tidak punya bapak, yaitu Nabi Isa alaihissalam, punya ibu tidak punya bapak. Sekarang adakah makhluk yang punya bapak, yang punya bapak tidak punya ibu? Sudah ada. Yang tidak punya bapak tidak punya ibu, yaitu Nabi Adam. Apakah sekarang itu ada? Kalau Nabi Adam, katakanlah Dewi Hawa itu perempuan. Dewi Hawa itu perempuan. Kalau Dewi Maryam melahirkan Nabi Isa, maka Nabi Isa adalah laki-laki, Maryam adalah perempuan. Apakah sekarang perempuan bisa menurunkan perempuan, laki-laki bisa menurunkan laki-laki? Ternyata teknologi bisa menjawab bahwa teknologi cloning inilah, ketika Kang Timur di cloning, maka yang lahir akan seperti Kang Timur, laki-laki sama laki-laki. Kalau tadi siapa di cloning, maka dia akan menjadi wanita juga. Jadi wanita melahirkan wanita, laki-laki melahirkan laki-laki. Ini teknologi. Dan fatwa seluruh ulama, baik Yahudi, Nasrani, Katolik, dan bahkan Asy'ari, mengatakan bahwa cloning itu haram. Cloning itu haram. Tapi kami tidak mengatakan demikian. Cloning tidak haram, sebab kemungkinan yang diciptakan oleh Allah itu masih tetap terbuka. Laki-laki melahirkan laki-laki, perempuan melahirkan perempuan. Ini secara normatif, kan demikian. Maka al-insakh basari ini atau cloning itu adalah merupakan hal yang wajar, yang masih dalam bingkai kemungkinan yang mungkin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mereka beralasan, ketika manusia di cloning, maka ketika dimasukkan ke laboratorium, maka ini suatu proses yang sangat menyakitkan. Apakah ini merupakan proses yang sesuai dengan moral? Kita tidak bicara moral, hukum ya hukum begitu, moral ya moral. Artinya ketika proses sakit ini bisa dihilangkan, maka jadinya akan menjadi halal, akan menjadi diperbolehkan. Kullu ma jaza lil anbiya'i jazatan jaza lil waliyi karamatan, wa kullu ma jaza lil waliyi karamatan jaza lil insani. Biasa itu merupakan proses yang biasa yang kita sebut dengan teknologi tersebut. Artinya apa? Masih terbuka kemungkinan-kemungkinan, dan Allah menantang kita. Ini adalah tantangan dari Allah. Apakah kamu lebih mulia daripada mesin itu? Apakah kamu lebih buruk daripada mesin itu? Justru dengan artificial intelligence ini mendorong kita, introspeksi kepada kita, bahwa kita harus lebih mulia dan lebih pandai daripada mesin tersebut. Nah, bagaimana cara pandai? Kan demikian. Yang namanya dalam dunia pesantren itu al-ilmu fis sudur, la fis sutur, wala fil jadjad, wala fil mesin, kan gitu. Ilmu itu ada di dalam hati, ada di dalam jiwa, bukan di dalam jadjad dan tidak di dalam mesin, kan demikian. Sehingga suatu saat ketika Imam Ghazali radhiyallahu anhu itu datang dari ngaji pondok dengan membawa kitab yang banyak sekali. Kemudian kitab itu dibegal, ngerti tak dibegal? Dirampok, susahnya macam.
Imam Ghazali itu kitab yang sudah saya pelajari, yang sudah saya beri footnote, atau dalam istilah dunia pesantren itu taklek, sudah saya beri taklek, sudah saya oret-oret dan lain sebagainya. Yang penting saya garis bawahi, tapi sekarang dibegal, saya bagaimana ini? Lantas begal itu mengatakan, kamu mengaku sebagai orang alim, tapi kalau setelah kitab kamu saya rampas, kamu menjadi sedih dan menjadi bodoh. Artinya kamu ya tetap bodoh. Nah gitu. Artinya apa? Bahwa mesin ini hanya sebagai pembantu. Adapun nilai manusia, kemanusiaan, nilai keilmuan itu ada pada manusia saja. Dan itu sah saja. Kenapa tidak diperbolehkan? Pada suatu bahsul masail yang sangat ramai sekali. Saya kebetulan yang pertama kali punya semacam aplikasi kitab Syamilah yang disitu merangkum 100.000 kitab, dari kitab fikih, dari kitab tafsir dan lain sebagainya. Maka dari itu kalau kiai-kiai itu sama buka kitab satu-satu, dan barangkali kalau di bawah itu kitabnya satu joglo ini tidak cukup, saya cukup membawa komputer saja. Ada kiai yang mengatakan, pada waktu itu saya masih muda, belum tua, masih jadi sekretaris, ora berkah ngaten niku, ora berkah. Nah saiki ora ninglok dedenen. Ya gitu. Jadi ini merupakan tantangan. Kita tidak boleh ingkar dari ini. Mau tidak mau, kalau kita tidak menciptakan orang-orang yang bermular sebagai Kang Timur tidak membuat ini, maka akan diciptakan oleh orang-orang yang tidak bermoral. Jadi kemajuan dunia itu tidak bisa kita halang-halangi. Tidak kita halangi. Bagaimana kita merespon? Bagaimana itu sebagai tantangan, kan demikian. Bagaimana Kang Martin Surya Dharma itu menantang kepada panjenengan jangan sampai kalah dengan komputer yang diciptakan oleh Mas Martin. Nah, itu semestinya hal-hal yang wajar saja. Dan bahkan menurut Imam Ibnul Arabi bahwa semuanya jamid yang kita lihat dari wujud yang ada itu berjiwa, tapi jiwanya tidak sebagaimana jiwa kita. Kalau jiwa kita terdiri dari 3, yaitu roh tabi'i. Roh tabi'i itu semacam suatu insting yang kalau orang itu lapar maka dia mencari makan, kalau orang itu dahaga maka dia akan mencari minum. Kemudian adalah ruh syahwati. Ruh syahwati itu yang memberikan emosional kepada kita. Kemudian yang ketiga adalah ruhul mutmainnah, yaitu ruh semestinya, yang di dalam Quran disebutkan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itulah ruh yang sesungguhnya adalah ruh mutmainnah. Kalau menurut bahasa orang-orang sufi disebut qalbun atau qulub. Nah, kalau menurut bahasa orang-orang ahli kejiwaan disebut an-nafs, gitu istilahnya di dalam teks-teks yang kami pelajari di dalam dunia pondok pesantren itu demikian. Nah, roh yang tabi'i dan roh yang syahwati itu dimiliki oleh hewan. Hewan tahu kalau dia lapar dia ngeong-ngeong kucing saya. Demikian pula burung dara saya, kalau tidak ada persediaan air dia akan terbang ke sana kemari mencari air. Tapi dia tidak menghasilkan keilmuan. Tapi dia tidak bisa menghasilkan keilmuan. Yang bisa menghasilkan keilmuan adalah ruhul mutmainnah, yang semestinya ini yang membawa kita untuk menuju kepada hadratul qudsi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ruh tabi'i kemudian ruh syahwati itu hanya sebagai penopang jasad kita. Nah, kedudukan jasad kita dan ruh yang dua itu, ruh tabi'i dan ruh syahwah itu apa? Kedudukannya adalah sebagai alat dari ruhul mutmainnah. Dari ruhul mutmainnah. Ruhul mutmainnah menyetir kepada alat tersebut. Kita ini alat, wadak ini alat dari ruhul mutmainnah. Bisa enggak wadak ini untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah? Itu
Kalau kemudian ruhul mutmainnah ini kalah dengan ruhul tabi'ah, orang itu hanya mencari makan, yang dipikir adalah perut, yang dipikir adalah harta. Kalau ruhul mutmainnah ini sampai kalah dengan ruhul syahwah, maka dia akan mencari riasah kedudukan saja, maka dia akan melampiaskan syahwat-syahwat jasmani itu saja. Itu ruh. Nah, yang kita maksud di sini yang bisa menghasilkan keilmuan adalah ruhul mutmainnah. Nah, saya kembali kepada mesin. Apakah itu mungkin berjiwa? Kalau melihat ayat-ayat Quran, entah kalau ayat Al-Injisrah dia juga hampir mirip. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ard wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Tidak ada segala sesuatu yang jamid, yang berupa jisim itu, kecuali dia bertasbih kepada Allah. Dalam Quran, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Andai kata Quran ini saya turunkan di gunung, maka gunung akan tercerai-berai dan hancur, karena dia khusyuk, tunduk, merasa berat bahwa Quran itu diturunkan di gunung tersebut. Nah gitu. Wa min syai'in illa yusabbihu bihamdi, bahwa segala sesuatu ini bernyawa. Ini saya menyortir Ibnu Arabi, Muhyiddin Ibnu Arabi, semuanya bernyawa dan bertasbih. Nah, walakilla tafqahuna tasbihahum, tapi kita tidak bisa memahami tasbih itu bagaimana, tasbihnya itu bagaimana. Kemudian kalau kita kembali kepada sejarah lalu, bagaimana Bani Israel demikian, setelah dia beri anugerah Allah kufur lagi, diberi anugerah oleh Allah, diampuni oleh Allah, kufur lagi. Nah, sehingga di dalam Al-Quran dikatakan summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah aw asyaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lamma yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Manusia dalam hal ini, maaf, Yahudi itu lebih keras daripada batu. Kalau batu suatu saat dipukul oleh Nabi Isa alaihissalam mengeluarkan 7 air, 7 sumberan, isnai asyara 12, isnai asyara 12 sumberan. Tapi kalau manusia sudah hatinya keras, penentang, pemaksiat kepada Allah, dipukul, ya tidak akan keluar airnya. Tapi batu bisa keluar airnya. Artinya apa? Artinya dalam hal ini manusia tidak lebih mulia dari batu, dan lebih mulia batunya. Jadi apa? Jadi kemungkinan itu iya. Kalau bisa meramalkan kebaikan, andai kata datanya lengkap, ya bisa. Ya bisa. Tapi yang namanya jamat, yang namanya hewan, itu tidak bisa menghasilkan ilmu kecuali yang diberikan terbatas oleh Allah itu saja. Yang namanya batu itu ilmunya kalau jatuh dari atas terkena gravitasi dia akan turun. Tidak ada ilmu batu itu kemudian dilepaskan dari talinya akan naik, itu tidak punya ilmu. Kalau manusia punya ilmu. Besi kalau tidak dikasih mesin dia akan jatuh. Manusia punya ilmu kemudian dikasih mesin, besi itu bisa terbang dan bisa ke atas. Artinya apa? Artinya bahwa batu dan lain sebagainya itu tidak bisa menghasilkan ilmu kecuali yang telah diberikan data kepadanya, dan Allah memberikan data yang sangat sedikit sekali lagi. Kemudian dengan komparasi badan-badan, komparasi zat-zat dan lain sebagainya, chip dan lain sebagainya, maka kita bisa isi data kemudian bisa memberikan informasi kepada kita apa yang ada di dalam data tersebut. Memberikan informasi hanya sebagai informasi. Saya membayangkan bahwa yang namanya kitab-kitab dan buku-buku itu kalau terakumulasi banyak dan kita bisa melihat dengan secara cepat, maka itulah mesin ilmu kan demikian. Kan itu kan demikian ya, data dimasukkan kemudian dengan cepat artificial intelligence ini bisa memilih kata-kata dan lain sebagainya. Saya kira kerja dasarnya kayak demikian. Jadi jangan takut Kang, itu justru merupakan tantangan bagi kita, dan itu tidak kita bisa halangi, tidak bisa. Nah,
kalau manusia musnah ya memang apa itu wis wayahe musnah kan gitu. Nah, ada beberapa hal yang di sini saya catat bahwa ilmu ini kan berbicara tentang ilmu di dalam hasanah pondok pesantren dari beberapa literatur yang saya ingat bahwa ilmu ada dua. Yang satu adalah ilmu syar'i, yang kedua adalah ilmu akli. Ilmu syar'i itu adalah apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada kita. Sebagaimana kita bicara hukum fikih dan lain sebagainya. Hukum itu apa? Hukum itu adalah wad'un ilahiyun. Wad'un ilahiyun, suatu aturan dari Allah, dari Tuhan. Jadi ketika orang bicara tentang hukum, maka seolah-olah dia itu menafsirkan bahwa maksud Allah demikian. Kalau ada kejadian ini, maka maksud Allah kejadiannya adalah ini. Dengan demikian jangan sampai kita berani berbicara tentang hukum kecuali kita memiliki bahan-bahan untuk menafsirkan daripada maksud Allah tersebut. Sebab kalau kita bicara tentang hukum itu berarti kita menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan. Tanggung jawabnya langsung kepada Tuhan. Kalau awur-awuran berarti mengawur daripada maksud Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, ini jadi hukum syar'i. Hukum syar'i di sini kalau dalam dunia pesantren ada dua, yaitu hukum syar'i yang usul sebagaimana ilmu teologi, ilmu tafsir, ilmu hadis itu adalah usul. Sebab tidak bisa diperoleh dengan berpikir. Tidak bisa diperoleh dengan berpikir bahwa teksnya sudah ada, Quran sudah ada, hadis yang dikatakan Nabi sudah ada, yaitu tidak bisa ditambah-tambah. Dan yang namanya Tuhan yaitu sejak zaman Adam dan sebelum Adam, yang namanya Tuhan itu tidak berubah. Yang berubah adalah alam ini, al-alam hadisun wa kullu hadisin lahu khaliqun. Itu kalau dalam teologi dalam logika pondok pesantren itu sangat dihafal. Al-alamu hadisun wa kullu hadisin lahu khaliqun, al-alamu lahu khaliqun. Alam ini baru dan setiap baru ada yang menciptakan, maka alam ini ada yang menciptakan gitu. Kalau di dalam logika pondok pesantren itu muqaddimah sughra, muqaddimah kubra barangkali, premis dan apa itu, konklusi dan lain sebagainya. Nah, alhamdulillah anjing. Ini kebetulan Mas Timur punya putu. Ya. Mari kita hadiahi Fatihah. Semoga menjadi orang yang soleh gitu. Al-Fatihah. Kok njur kedawan temen ngomongku. Ya, di ilmu usul, kemudian ilmu furu', ilmu furu' ya sebagaimana fikih tersebut, hukum itu dipelajari di dalam fikih dan lain sebagainya. Ada bagaimana hukum kita berhubungan dengan manusia, hukum bagaimana kita berdagang, hukum bagaimana kita bersikap kepada manusia, itu berkembang, artinya berkembang. Kemudian ilmu akli, ya ilmu akal. Kita dikasih oleh Allah potensi dari berpikir ini. Potensi dari berpikir ada pada kita. Nah, hubungannya roh bagaimana? Menurut teori Al-Ghazali bahwa roh itu ghairu muttasilatin wa ghairu munfasilatin bil ajsad. Roh itu bukan bertempat di jasad ini. Roh yang mutmainnah tadi, yang suci tadi, dan bukan berpisah dari jasad ini. Carane nggambarke kok angel men. Ora manggon ya ora pisah. Artinya bahwa roh itu muqabalatun lil jasad ini, selalu mengawasi jasad kita. Dalam suatu tidur kita bisa bermimpi, kita bisa berada di Vatikan, kita bisa berada di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Itu artinya bagaimana? Artinya bahwa yang lari ke sana itu ada roh. Yang ada di dalam kita itu ada ruhut tabi'i dan ruh syahwati. Sedangkan roh asli kita yang mutmainnah itu pergi ke sana, gitu.
itu adalah ruhul mutmainnah. Nah, yang bisa menghasilkan ini adalah ruhul mutmainnah. Ruhul mutmainnah ini membuat alat atau alat badan kita ini mesin. Badan kita ini mesin. Mesin itu bukan hanya komputer, bukan hanya mobil, dan bahkan dalam diskus ini Imam Ghazali itu mengatakan badan kita itu alatun, mesin. Alat itu kan mesin, alatun. Alat dari apa? Dari ruhul mutmainnah tersebut. Dan akal pikiran ini, otak ini, dumuh ini, akal. Kalau ini dumuh. Kalau akal itu abstrak. Dalam bahasa pesantrennya ini dumuh ini. Dumuh ini adalah alat daripada ruhul mutmainnah untuk berpikir tentang hal-hal yang logis. Hal-hal yang logis. Jadi jasad kita bisa membantu roh kita untuk menuju ke sana, tapi kita juga dipengaruhi oleh ruhul mutmainnah tersebut. Tinggal kuat-kuatan antara alat dan yang memiliki ini kuat mana. Sebagaimana tadi Mas Martin dengan mesinnya itu kuat mana? Nanti kalau pada suatu saat Mas Martin dikalahkan oleh mesinnya dan mesin bisa menghilangkan nilai-nilai moralnya, maka Mas Martin kalah dengan alatnya. Roh akan kalah dengan badan kita. Roh akan kalah dengan badan kita. Ini hal yang sudah wajar lah, katakanlah sudah anulah. Kemudian itu. Nah, kemudian ilmu ada ilmu syariat, ilmu yang akli. Sekarang ilmu itu cara menghasilkannya bagaimana? Ilmu cara menghasilkannya itu bagaimana? Nah, ilmu itu ada tarbiyatul insani, tarbiyatul ilahi. Ada yang diperoleh menurut logik manusia. Menurut logik manusia. Ketika saya membaca, itu berarti metodologi manusia. Metodologi manusia. Ada 1 tambah 1 sama dengan 2. Kemudian tadi berbagai pertanyaan itu adalah masih sebagai tahsil atau itu bitarbiyatil insan. Kita bisa belajar dengan guru dan lain sebagainya. Kita belajar. Tapi di dalam dunia manusia ada yang namanya ilmu laduni. Ilmu laduni itu yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala, yang langsung dari Tuhan. Dan itu tidak melalui proses berpikir. Tidak melalui proses berpikir. Karena ilmu itu semestinya adalah tasawwurul asla ala wujudi, menggambarkan sesuatu pada kenyataannya. Kalau api itu panas, ya dia merasakan panas, melihat bahwa api itu panas. Gitu. Kalau 1 tambah 1 tambah dengan 2, dia melihat 1 tambah 1 tambah dengan 2. Kalau dia melihat bahwa matahari itu lebih kecil daripada bintang-bintang yang ada di Andromeda ini, maka dia melihat. Itu namanya mukasyafah atau ilmu laduni. Nah, tentunya bagi mesin tidak memiliki ilmu ladu ini. Wahbun ilahiyun, pemberian Tuhan itu tidak memiliki. Nah, kalau ada manusia lebih bodoh daripada mesin, yang betul-betul manusia yang bodoh, sebagaimana tadi manusia dengan batu tadi. Manusia batu bisa keluar air, tapi manusia tidak bisa keluar air dan bahkan terus membuat fasad di permukaan bumi ini. Jadi jangan khawatir, biar Kang Martin itu berkreasi sampai di mana saja. Allah bersabda, ketika kamu akan menembus langit silahkan lembut, fangfudu la tangfudu illa biquwwah. Kita tidak bisa menembus langit kecuali dengan kekuatan fisik dan kekuatan pemikiran. Ini sudah merupakan tantangan bagi manusia. Nah, tentunya zaman semakin berakhir ini, manusia semakin banyak sekali tantangan dan panjenengan bisa membuat alat-alat tadi. Yang namanya alat itu, mesin itu kan sesuatu yang dibuat untuk mempermudah kerja manusia kan, definisi mesin kan demikian. Nggih, definisi mesin. Jadi alat yang dipergunakan untuk mempermudah kerja manusia. Namun demikian, sekali lagi, nilai manusia tidak ada di gadget, nilai manusia tidak ada di artificial intelligence itu, tapi nilai manusia pada
ruhul mutmainnah tadi yang dalam Quran dikatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang abadi dan tidak mati. Yang abadi dan tidak mati. Roh itu abadi dan tidak mati. Ya. Aku selalu ada. Kalau toh aku mati, aku tetap masih ada gitu. Kalau panjenengan mati menjadi tidak ada, alangkah ruginya panjenengan sebagai manusia. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.